Apakah Syiah dan Sunni tidak bisa disatukan? Apa yang paling prinsip membedakannya? Ini simple sederhana tentang orang yang mengatakan Syiah itu saudara kita, kawan kita. Abdul Somad itu tak tahu apa-apa dia itu. Syiah itu saudara kita. Kita sholat tarawih. Sholat tarawih, mohon maaf, bapak Syiah, saya sunnah. Kita sholat tarawih. Tiba-tiba apa kata si Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata saya? Radhiyallahu an. Apa kata Syiah? Laknatullah alaih. Kalau ada orang berkawan setelah itu, kau laknat tadi Abu Bakar ya? Enggak apa-apa, kita berkawan. Kata Syekh Yusuf Qardawi, aku lama, Syekh Yusuf Qardawi lama ikut namanya takrib, dialog Sunni Syiah. At-takrib bainal mazahib, dialog Sunni Syiah. Kantornya di Kairo. Syekh Qardawi lama ikut, mengeluarkan diri dari takrib. Aku tak bisa bersama mereka. Aku mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Macam mana bisa berkawan? Syekh Ali Jum'ah, videonya ada di YouTube. Saya posting beberapa yang bulan yang lalu, buka wall saya terus tengok ke atas. Apa kata Syekh Ali Jum'ah waktu dia sedang mengajar di Al-Azhar? Syekh, apa perbedaan kita dengan Syiah? Kata Syekh Ali Jum'ah, setelah ku hitung-hitung ada 5. Pertama, kita mengatakan Al-Quran sempurna. Kata mereka Quran palsu. Kedua, kita mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu an. Mereka mengatakan sahabat Nabi laknatullah alaih. 3, kita mengatakan rukun iman itu 6. Mereka mengatakan rukun iman ada imam kepada imam 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12 kafir. Keempat, kita mengatakan Allah itu ilmunya sempurna. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang akan terjadi. Namanya fada, namanya bada. Bada ya bedu, bada bukan bada, itu cap bada. Badaun artinya Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Namanya bada. Yang kelima, mereka ini taqiyah. Taqiyah menutup-nutupi diri. Waktu saudara kita dari FPI, BPI menangkap ini orang Syiah, ditanya, kamu Syiah ya? Enggak, saya ahlu sunnah. Coba sholat. Ditunjukkan ya sholat ahlu sunnah. Pas dibuka tasnya, dapat turbah Karbala. Syiah, saya kamu, saya Syiah yang moderat. Beda-beda tipis moderat sama mudarat. Untuk mempersatukan umat Islam masih bisa kan Islam mengangkat khalifah. Kalau orang Kristen ada pastor, mereka tetap bersatu Pak Ustaz. Mana pula bersatu? Yang di sini sama yang di Ahmad Yani tak mau. Yang di sini sama Ahmad Yani tak mau. Tak mau, tak ada bersatu. Ini tak mau mengakui, ini tak mau mengakui Protestan, tidak mau mengakui Benedictus. Benedictus pengganti Franciscus, pengganti Benedictus, pengganti Paus Paulus, tidak mau diakui oleh Protestan karena mereka memprotes kepausan. Kenapa tak nikah-nikah? Protes. Kenapa minta ampun pakai kertas? Protes. Karena banyak protes, nanti maka disebut Protestan. Nanti kalau di masjid bapak banyak sedikit protes, panggil dia, Protestan. Asyik memprotes saja kerja-kerja awam. Mereka tak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka bersatu, padahal mereka tak bersatu. Nomensen, Katolik, Protestan, yang di Suriah Maronit, yang di Mesir Koptik, ditambah lagi Ortodok Afrika, ditambah lagi Metodis, Nomensen. Yang belakangan muncul yang baru namanya Saksi Jehovah. Saksi Jehovah mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya Nabi utusan Tuhan. Jehovah tak diakui. Jehovah ini dianggap murtad. Jehovah sekarang sedang terkucil.
Ikuti perkembangan mazhab-mazhab mereka. Pertanyaan yang penting, mungkinkah kita mengangkat khilafah? Ya. Masa dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal kita ini terbagi 5. Yang pertama masa kenabian, yang kedua khulafa Rasyidin, yang ketiga muncul Al-Malikul A'id, raja yang menggigit, yang keempat raja yang zalim kacau balau, yang kelima akan muncul khilafatun nubuwah. Kita ini sekarang masa yang berapa? Ini yang kacau, yang kacau. Dulu proklamasi, sekarang reklamasi. Banyak dari ayat Quran dan hadis yang mengatakan kewajiban berdakwah. Apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana jika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada biku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. Usah kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di Mesir. Saya dari ITB. Insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesinmu itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama. Tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada tetangga kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji. Sisakanlah waktu untuk di jalan Allah. Ayolah ke masjid. Tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Mereka datang itu dengan titik puluh keringatnya, meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan dengan anak istri berkumpul, diluangkannya itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mereka sedang berdakwah. Mereka inilah yang dai. Maka kalau disebut dai kita Ustadz Abdul Somad, enggak. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di dalam masjid. Masyarakat ini 10, yang ke masjid itu 5, yang rajin sholat subuh itu 2, yang 2 inilah yang diceramahi soal. Inti, ini Densus 99 semuanya. Pasukan khususnya itu. Yang berdakwah itu mana? Yang masuk ke kampung-kampung. Yang masuk, insya Allah nanti kita akan ajak adik-adik kita yang berdakwah di pedalaman suku Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Mereka inilah yang dai-dai. Dia tidak LCMA, dia tidak profesor doktor, tidak pernah ke Kairo, ke Makkah, tapi mereka mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari menyembah hantu kepada menyembah Allah. Inilah dakwah. Masalah mengajak kewajiban bersama. Tapi kalau sudah bicara hukum, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam acara Mufti menjawab, tanyalah Ustadz Mustafa Umar, tanyalah para ahli fikih kita. Bedakan antara menjawab fikih dengan masalah mengajak. Ajak mengajak, tanggung jawab bersama. Masalah menjawab pertanyaan, aku cuma ngajak sholat. Kalau masalah hukum sholat, kau tanya ustaz. Ini beda kan? Jangan, oh, ini bukan tanggung jawab kita nih. Udah ada ustaz, biar aja lah ustaz yang ngajak. Apa hukum kerja sebagai tukang eksekusi mati, sementara itu tugas dari atasan? Berdosa enggak Pak Ustaz? Untuk Indonesia, biar supaya yang menembak itu tidak merasa berdosa, maka dipajang ramai-ramai, tak tahu pelurunya siapa yang punya. Jadi di situ tak dikasih tahu entah peluru siapa. Supaya apa? Supaya secara psikologis dia tak merasa bersalah. Akhirnya dia tembak. Siapa yang punya tadi? Bukan peluru aku. Aku tak tahu entah peluru siapa. Pokoknya di antara kita nih yang punya peluru. Itu secara psikologis. Tapi bagaimana dengan yang ada di Jeddah, Masjid Kisos, di Kornes, satu orang megang pedang panjang, langsung kepala, duduknya macam duduk tasyahud awal, tangan diikat ke belakang, tengkuk menunduk, macam batu di belakang, putus, menyembur darah, disemprot bersih. Saya menengok 3 kali, menengok.
Selesai saya menengok tu balik 2 hari tak makan. Hilang selera makan. Pulang dari tempat pemotongan naik taksi, kokar, jamu panjang. Minen entah, dari mana kamu? Ana syuftu al-qisas hadha. Saya baru nengok orang qisas. Wallahi ana ma syuftu. Demi Allah saya seumur hidup tak pernah nengok. Kalau dia kokar tu kamu. Kenapa tak nengok? Tak berani saya. Berani kali kamu. Bagaimana hukum dia itu? Dia sedang menegakkan hukum Allah. Kalau dia tak ada siapa itu? Maka dia tak boleh merasa berdosa. Dia tak boleh merasa menghabisi nyawa orang lain. Psikologis dia harus dikuatkan. Maka dia itu harus diceramahi 4 mata. Kamu sedang melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak, dia nanti terasa bersalah. Aku sudah membunuh, aku sudah membunuh, aku sudah membunuh. Kita kadang motong ayam aja kita tak merasa berdosa. Maka oleh sebab itu jangan merasa berdosa karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Menembak pembunuh, orang bunuh dihukum mati, kewajiban dia. Yang halal darahnya itu siapa Pak Ustaz? 3. La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Halal darah karena 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina, lempar pakai batu sampai mati, halal darahnya. At-tariku lidini, murtad, halal darah. Apakah makanan yang subhat haram sangat berpengaruh pada kehidupan anak yang sangat ingat dijadikan anak hafiz Al-Quran oleh orang tuanya karena orang tuanya sudah susah payah menjaga halal tapi saudara yang lain memberikan makanan yang haram? Bagaimana cara menegur saudara itu karena tak mau saudara itu tersinggung? Datuk saya dari sebelah ayah meninggal sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir, datuk saya meninggal. Lalu kemudian tinggallah nenek saya dengan makcik-makcik saya. Pesan datuk saya dari sebelah emak saya. Datuk saya dari sebelah emak saya, Abdul Somad ini jangan kau kasih makan di rumah neneknya. Mak saya tak paham itu. Ditanyakannya ke saya sekarang. Dulu datukmu berpesan, kalau kau kubawa ke rumah nenekmu tak boleh makan di situ. Kenapalah itu agaknya ya? Saya tanya, kenapa begitu? Rupanya ada satu tanah yang belum berbagi. Dia tak mau cucuku ni nanti makan harta syubhat. Kalau dibuatkannya bubur nasi, itu dari mana duitnya? Nanti kalau kau bawa Abdul Somad ni ke rumah dia, kau bawa nasi dari rumah, kau suapkan nasi. Jangan sampai mau makan dari neneknya itu. Karena ada tanah yang belum berbagi. Darah yang masuk ke dalam jantung disemprotkan ke otak, lalu darah haram itu masuk ke otak. 20% darah menyembur ke otak. Kalau tidak, tak sempurna, oksigen naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, bohong-bohong-bohong, khati'atin, dosa-dosa-dosa. Lama saya tak paham kenapa ubun-ubun bohong dosa, ubun-ubun bohong dosa. Sampai akhirnya adik-adik dari fakultas kedokteran jurusan otak mengundang saya. Bapak Ibu hadir acara itu, seminar otak. Ustadz bisa kami undang seminar otak? Saya tak paham, otak-otak saya tahu. Ustadz tentang ayatnya aja. Nanti yang menjelaskan ini dokter spesialis otak, dokter kita selalu juga hadir pengajian kita. Barulah saya mengerti rupanya darah ini menyembur ke otak. Otak ini terbagi 4, otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu mana? Otak muka. Darah yang haram tadi menyembur ke otak, itulah maka pikiran itu kotor. Tertulis Victor, pikiran kotor. Haram, haram, haram. Jangan suapkan makanan haram. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram. Setengah mati ustadz mengajar di sekolah tak masuk karena masuk haram, haram, haram. Nauzubillah. Saya sangat prihatin, tersinggung. Tak perlu tersinggung. Nenek makcik saya tak tersinggung, mak saya bawa nasi, tak pernah tersinggung bawa. Ini anak, karena kalian belum berbagi, ada tanah, sebagian sudah, ada satu yang belum kalian bagi. Saya sangat perhatian dengan serial India yang menjamur. Banyak orang tua gemar menonton dengan anak-anak. Bagaimana orang itu Pak Ustadz? Apakah dapat mempengaruhi akidah anak?
komplitlah sudah. Nasiyatin kazibatin khati'ah, nonton pula putaran, macam-macam namanya. Oleh sebab itu ini jangan ditonton. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Belikan flash disk. Flash disk, isi flash disk itu mengaji saja, mengaji sama nasyid. Putarkan itu, tontonkan ke anak. Terus kalau tak boleh nonton sama sekali, dia perlu juga hiburan, ngaji anak-anak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditengoknya. Downloadkan itu Musa banyak videonya sekarang, downloadkan. Biar itu saja ditonton. Ini. Tapi begini, ini orang tuanya mesti ikut. Tak bisa anaknya suruh ngaji, kamu tonton ini ya, mama mau nengok ini sebentar. Oh, tak bisa gitu. Dia harus sama tontonannya. Dia macam bentuk memandikan kudo, bukan macam memandikan beruk. Kalau beruk ikat tali suruh dia mandi. Tidak, kalau kudo ikut kita sama. Pak Ustaz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Kata dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menuhankan rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Uluhiyah itu Allah saja yang disembah. Asma wa sifat, namanya hanya nama-nama Allah, tak boleh nama yang kita buat-buat. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Ini konflik anak Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Saya Asy'ariyah, saya tak membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana orang yang meyakini Allah duduk di atas aras? Kafir. Allah di mana? Allah duduk di atas aras macam Abdul Somad duduk di atas. Kafir. Ayat yang mengkafirkannya mana? Dua. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz udah bahas dalam tertulis. Sudah. Mana dia? Dalam buku 37 masalah populer, dalam judul memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Baca, pahami baik-baik. Sudah saya tulis. Baca pelan-pelan. Besok hari libur, fokuskan satu hari untuk memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa yang saya tulis dalam 37 masalah populer. Pak Ustaz, saya seorang muslim karena menikah dengan seorang muslim. Muslim sama muslim tak boleh nikah. Orang tua saya seorang Kristen yang sering membungakan uang. Bank keliling, kredit. Setelah dia meninggal, uang orang tua saya ada 9 miliar di bank. Hasil dari membungakan uang. 5 bersaudara, dibagilah uang itu masing-masing. Bagaimana cara saya untuk membersihkan uang riba? Karena saya sudah muslim Pak Ustaz. Uang orang kafir halal. Yang haram itu uang orang Islam. Itulah enaknya jadi anak orang kafir. Kalau bapak dikasihnya halal. Bapak 2 miliar, boleh. Bapak mau keluarkan zakatnya, habis itu pakailah. Saya tak mau pakai, halal. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah salaf. Salaf itu artinya zaman dulu. Waktu Abu Bakar, waktu orang kafir itu masuk Islam. Apakah ketika orang kafir itu masuk Islam dikatakan Nabi, hai orang kafir, semua harta yang riba dulu bakar? Tidak. Semua harta orang kafir pencariannya waktu Islam, setelah dia masuk Islam tidak disuruh Nabi bakar. Karena dia ulang dari nol, dosanya saja bersih, tapi hartanya itu tidak diulang dari nol. Mana hadisnya bahwa Nabi menyuruh orang kafir yang masuk Islam semua hartanya? Maka harta dia itu kalau mereka membagi bapak, tak marah dia bapak masuk Islam, maka halal itu bagi bapak. Sedekahkan, keluarkan zakatnya, infak, wakaf, sedekah. Kalau zakat mal boleh tak kita berikan kepada anak yatim yang susah dan orang yang tak punya penghasilan? Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, orang masuk Islam, wa fir riqab, budak hamba sahaya mau merdeka, wal gharimin, orang yang terlilit utang, wa fi sabilillah, untuk perang, wa benis sabil, untuk orang putus belanja. Ada anak umur 5 tahun, 10 tahun sekolah, bapaknya meninggal, susah, kita kasih dia, bukan karena yatimnya, karena susahnya. Kalau dia tak ada income sama sekali, fakir, ada income, dia jual koran, kerja di dosmer, cuci mobil,
ngamen, maka dia miskin. Ada income tapi tak mencukupi kebutuhan, maka dia masuk dalam asnaf fakir miskin. Kasihlah. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun pakai lilin seperti orang-orang barat? Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari tradisi kaum tersebut. Ustadz pandai ceramah, memangnya Ustadz tak pernah tiup lilin? Pernah. Saya pernah tiup lilin waktu mati lampu. Saya hidupkan lilin, habis itu saya tiup. Tapi saya tak meminta. Yang haram itu dimintakanlah doa untuk setahun akan datang. Tiup nak, kata maknya, tiupnya. Kau minta apa? Laptop. Bulan depan maknya ulang tahun. Tiup ma, kata suaminya. Mama minta apa? Tas kulit. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Tiup pa. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Bagaimana di akhirat nanti? Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Yang menyembah api itu siapa? Majusi, Cina, Konghucu, menyembah api. Maka nanti di akhirat jangan heran dia dibangkitkan bersama Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat dan macam-macam. Jangan ajak anak-anak kita. Anak ustadz, anak saya, anak adik saya tak boleh. Anak orang lain yang saya bisa ceramahi saya kasih tahu. Anak saya, anak adik saya, anak keponakan saya tak boleh tiup-tiup lilin. Saya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka keponakan saya udah sekian tahun tak boleh. Jangan, tak boleh tiup-tiup lilin. Di beberapa tempat ada yang menganggap bahwa ada hari-hari, bulan-bulan yang tak baik, bahkan dilarang melakukan acara pernikahan. Misalnya bulan Zulqa'dah, semua bulan baik, semua hari baik, nikahlah. Bulan Zulhijjah, nikahlah. Bulan Zulqa'dah, nikahlah. Bulan Syawal, nikahlah. Nikahkan anak, nikah. Ini semua kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum pendapat itu Pak Ustaz? Kalau sampai diyakininya rusak tauhidnya. Jika nikah bulan ini, maka nanti peruntungannya berarti ada kuasa selain Allah, ada manfaat, ada mudarat selain Allah. Bulan itulah yang merubah nasib. Ini namanya ilmu nujum, perputaran matahari berpengaruh kepada nasib. Haram, tak boleh. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat, untuk makanan muslim, untuk makanan non muslim. Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak muslim ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini. Ini untuk non muslim Pak, saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah, kemah muslim, kemah non muslim, boleh. Acara misanya jangan datang. Datang selamat pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini, jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat, saya tengok mobil Bapak parkir di situ. Bapak ini kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustadz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah. Saya pendeta sudah sekian dosa. Ya. Bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa.
Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustaz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Ya, kami mau buat baleho Pak Ustaz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustaz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustaz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada ustaz yang mengatakan hadis. Cantik dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunat. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaAllah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat. Maka kalau selamat dari 3 halal, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang 3 itu? Kalau ada, haram. Mustikah 3-3-nya? Tidak, ada saja 1. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya? Tanah itu tetap punya almarhumah ibu. Karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah. Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup. Rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya 2 kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Sudah siap mau menerkam nih. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau nih. Saya bilang calling down. Oke. Saya diundang ke sini sebagai orang yang dianggap paham agama, maka izinkan saya bicara. Almarhum meninggalkan ini begini-begini, yang ini dapat jatah begini-begini. Kalau kalian dengar cakap saya ini, pakailah. Kalau kalian tak dengar cakap saya ini, pergilah kalian ke pengadilan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pulang. Seminggu sesudah itu datang telepon dari kelompok yang ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah lembut hati kami. Datang pula kelompok ini. Sudah lembut hati. Alhamdulillah.
Kalau tak mau, pergi ke pengadilan. Selesaikan. Menang jadi arang, mati kalah jadi abu. Ini agama ini menyelesaikan. Musyawarah. Jangan selesaikan dengan kepala panas. Ustaz, bagaimana hukum masjid yang terdapat kuburan di bagian depan mihrabnya? Seperti Masjid Ar-Rahman. Apakah sah solat di sana Pak Ustaz? Sah. Ada Ustaz mengatakan tak sah. Kalau tak sah, maka tak ada yang sah solat Bapak Ibu di Masjid Nabawi. Karena di situ ada makam Nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau Nabi tak apa-apa. Di samping Nabi ada Abu Bakar. Di samping Abu Bakar ada Umar. Tapi kata Ustaz kami tak sah. Dicampur aduknya. Jangan campur adukkan antara tiga. Yang pertama, solat di masjid yang di sekelilingnya ada kubur. Dua, solat menghadap kubur. Tiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimaksud Nabi itu mana? Jangan campur aduk antara tiga. Yang dimaksud Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka merubah makam-makam orang soleh dijadikan sebagai masjid. Ini makam. Diratakan makam itu, dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh. Untuk ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Maka kubur, ini kubur Abdul Somad, diratakan dengan ekskavator, dibangun masjid di atas. Masjid As-Somad. Siapa yang sholat di atas, itu yang dilaknat Allah itu. Adapun sholat yang ada masjid di sampingnya kubur, ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer tentang masalah sholat di masjid yang ada kubur. Saya punya utang 150 juta. Saya mau jual saja rumah kontrakan, dapatlah agak 500. Saya punya kemauan untuk mengumrohkan adik dan abang saya yang hidupnya hanya pas-pasan. Kalau rumah itu laku, tangan kanan tak boleh tahu kalau kita memberi tangan kiri. Bagaimana halnya kalau saya diam-diam saja, tak perlu tahu istri dan anak-anak? Jamaah udah tahu. Ini masalah berumah tangga ini. Istri itu macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau bapak paksa, nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara bengkok. Maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak. Tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100.000. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu. Ini kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi. Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak itu melahirkan dia. Mau ditanyanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi? Jadi anak perempuan ibu kasih tahu dia, anakku, kau nanti jadi istri orang, kau ikut dia, tapi dia itu ikut maknya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anakku, kau punya 5 hak nak. Apa hakku mak? Suamimu wajib memberi kau 5. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Masalah dia mau membelanjai orang tuanya, hasil dari usaha dia, itu bakti dia nak. Tak usah kau urus-urus. Itu disampaikan ke anak perempuan kita. Anak laki-laki kita juga didudukkan. Kau jangan diam-diam, kau mesti bicara. Ada namanya akhlak. Ini tak bisa disampaikan pada nasihat pernikahan. Petantun, petatah, petiti, pantun, petatah, petintih dari jam 7 Ustaz Somad itu datang sampai jam 9.
Akhirnya barulah masuk. Jumpa itu ini segala macam kata sambutan habis. Sungkem itu ini menangis-nangis, meraung-raung, meratap, habis jam 11. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LC. Tak cukup, bukan begitu menasihati anak. Dudukkan dia satu hari, panggil Ustaz Mustafa Umar. Ustaz, anak saya ini mau menikah 3 hari lagi. Tolong Ustaz nasihati dia. Begitu nasihat. Dudukkan dia. Itu nasihat pernikahan itu seremonial belaka. Hanya mencukupkan penderitaan saja. Orang dari tadi menunggu makan, datanglah Ustaz Abdul Somad ceramah. Apa kata orang? Inilah pelengkap penderitaan kamu. Tuh. Bukan begitu menasihati nikah. Asal sudah 5 dikasih dia, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, maka bapak punya uang, punya harta, itu terserah bapak mau urus untuk apa, selama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri saya meninggal tahun 83, anak-anak masih kecil, maka pembagian warisan untuk anak-anak belum saya lakukan saat itu. Sampai sekarang tanah sekitar 500 meter persegi. Anak-anak saya sudah sukses semuanya. Saya ada keinginan membangun TK Islam di tanah tersebut. Menurut Ustaz, apakah saya wajib membicarakan lebih dahulu dengan anak-anak yang merupakan hak miliknya? Ya. Bapak duduk, kumpulkan anak-anak. Anak-anakku, dulu almarhumah emak kalian meninggalkan tanah 500 meter persegi. Sekarang tanah itu ada. Aku amanah, tak kujual untuk kawin lagi. Begitulah aku amanah menjaga harta emak kalian. Kalian kujaga, harta itu pun kujaga. Ini perlu dibangkit supaya jangan mereka nanti macam-macam. Sekarang di hari tuaku, aku ingin almarhumah dapat pahala yang baik. Kalau kalian setuju, mau kubuatkan di situ TK Islam atas nama almarhumah emak kalian, insya Allah pahalanya akan mengalir. Itu jadi amal jariah kalian. Setuju? Caranya diundang dia, cerita dulu karena mereka sudah mapan. Kata mereka setuju Pak. Anak-anaknya setuju, bininya pula tak setuju. Ini yang jadi masalah nih. Anak-anak tuh bininya jangan diundang dulu. Ini karena banyak bini ini tak tentu arah. Tulang rusuk bengkok semua ini. Kalau yang mengaji ini tak bengkok, baik-baik. Ini yang tak mengaji. Kalau bapak bangun otomatis itu tak bisa, ada hak orang lain di dalam. Tapi kalau mereka izin, berapa jatah mereka? Bapak dari tanah itu, jatah bapak di dalam tanah itu adalah 1/4. 1/4 itu punya bapak. Ternyata kata mereka, Pak, kami tak sanggup itu ini. Maka bapak bangun yang 1/4 itu saja, sisanya bagikanlah kepada mereka. Merekalah pemiliknya itu. Begitu cerita. Saya umur sudah 18 tahun. Suka juga mengikuti kegiatan keagamaan. Saya suruh anak agar dia ikut di saya. Oh, maksudnya 81 tahun. Karena 18 tahun punya anak tahu. Saya suruh anak agar ikuti saja, baik jamaah tabligh, jamaah salafi. Pokoknya tak menyalahi syariat. Saya bilang kajian-kajian agama manapun bagus, ikuti mana-mana bagus. Bagaimana pemikiran saya nih Pak Ustaz? Bagus. Tak ada salah, cuman kalau satu tabligh satu talapi berkelahi juga nanti dia. Banyak sudah contoh kasus. Tapi insya Allah karena bapak masih hidup, mereka segan berkelahi. Apapun nama kelompoknya, ini wasilah, jalan. Intinya bagaimana menjalankan agama Islam. Mungkin dia kenal Islam lewat pintu Hizbut Tahrir, karena orang Hizbut Tahrir yang gencar buat website, turun ke jalan, lalu dia tertarik. Dia kenal Islam lewat PKS. Dia kenal Islam lewat jamaah tabligh. Dulu waktu dia sedang mabuk-mabuk, Ustaz Somad tak pernah menceramahi dia. Tiba-tiba datang jamaah tabligh pakai sorban. Dia sedang mabuk berat ini. Hidungnya bau narkoba. Datang jamaah tabligh disumbat minyak wangi ke hidung. Pukulnya tatunya. Mau kemana kamu? Mau masuk neraka ya? Tobat dia. Itu pintu masuknya saja. Pintu masuknya. Setelah itu dia pun taubat nasuha. Baik, jangan bersikut-sikut di jalan. Kamu tadi ke Masjid Agung An-Nur naik apa? Naik motor, sampai. Naik mobil, sampai. Naik sepeda, sampai. Saya tadi naik pesawat pula.
jauh dari luar kota sampai. Itu jalan, jangan bersikut-sikut di jalan, berkelahi di jalan. Intinya sampai ke masjid melaksanakan syariat Islam. Selama jalan itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah jalan khawarij, jalan syiah, jalan mu'tazilah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Sewaktu saya masuk kerja dulu, mau tak mau harus memberikan uang untuk diterima karena ketatnya persaingan. Saya sudah bekerja belasan tahun, prestasi bagus, membuat saya punya jabatan. Saya hanya berpikir-pikir bagaimana caranya agar kehidupan keluarga di akhirat nanti. Apakah bisa bersih hidup keluarga saya jika saya melakukan sholat taubat dan sering-sering mengikuti majelis ilmu di masjid-masjid atau musola. Cerita masuknya dulu gimana? Misalnya penerimaan CPNS yang mau diterima ini syaratnya IP-nya harus 3,7 dan harus sarjana teknik sipil. Tiba-tiba masuk IP 3,5 dan bukan teknik sipil. Bisa lulus karena menyogok 100 juta. Ini haram. Tak ada tawar-menawar. Haram, haram, haram. Karena dia sudah menyingkirkan si teknik sipil. Sebetulnya ada 3,7 situ. Tercampaklah dia. Tapi dia orangnya cerdas. Dia entrepreneur. Lebih kaya pula dia dari PNS. Rezeki tak berpintu. Kalau begini modelnya haram. Yang model tak haram itu gimana? Syarat teknik sipil, memang ijazah teknik sipil. Syarat IP 3,7, memang sudah 3,7. Mesti menghonor 5 tahun, memang sudah ada ijazah honor 5 tahun. Tiba-tiba waktu melamar, apa kata si penjaga? Kamu serahkan 5 juta. Kalau tak kamu serahkan, saya tak kasih. Itu boleh dia kasih 5. Kenapa? Dia mengambil hak dia. Itu tak haram. Tapi penjelasan ini mesti dengar baik-baik. Kalau tidak nanti muncul isu Abdul Somad menghalalkan korupsi, menghalalkan sogok menyogok. Ar-Rashi wal Murtashi finar. Tengok dulu kasusnya. Memang IP dia 3,7. Memang dia sudah menghonor 5 tahun. Memang dia sudah sarjana teknik sipil. Hanya saja si penjaga ini mengatakan, ini gulai, dia suka pegang sendoknya. Ini punya kamu memang. Iya, marilah kasih ke piring saya. Wani piro sampean. Mau berapa? 5 juta. Bayarlah. Itu tidak menghalalkan yang haram. Itu mengambil hak punya dia. Kalau begitu kasus bapak dulu bisa ditebus dengan sholat sunat taubat. Tapi kalau kasusnya macam pertama, itu tak ada tawar-menawar. Resign dari situ, keluar dari situ, buka usaha baru. Kalau tidak, terus berlanjut dalam haram. Ini tolong penjelasannya jangan di-cut, jangan dipotong. Nanti muncul fitnah. Abdul Somad dah banyak betul fitnah. Capek dah mikirkan. Saya belum pernah melakukan sholat istikharah karena saya masih bingung untuk memperkirakan bagaimana tanda-tanda yang harus dipilih nantinya. Tolong Pak Ustaz. Sholat sunat 2 rakaat, niatnya tolong kasih aku signal ya Allah. Mana yang mau kupinang ini? Yang satu kaya tapi muka pas-pasan. Yang satu cantik tapi biasa-biasa saja. Allah. Kata Pak Ustaz nanti ada getaran. Mana yang nampak kau bergetar? Taklah Pak Ustaz, dua-duanya bergetar. Di saat tenang, dalam tak ada signal. Kalau kepada Nabi namanya wahyu, kalau kepada orang namanya ilham. Apa itu ilham? Isyaratun khafiyatun yuqzafu fi qalbi abdi. Satu isyarat yang halus masuk ke dalam hati hamba. Tak bisa pada saat ramai, pada saat tenang suruh datang. Tanya pendapat orang, garis kertas ini 2, garis 2. Plus minus. Kalau aku putuskan ini untung. Ini rugi-ruginya. Sekarang aku bingung, aku mohon petunjukmu ya Allah. Allah akan berikan. Janji Allah. Nabi berjanji. Kalaulah itu tak ada, berarti Nabi pembohong. Kalaulah itu tak ada, berarti batal ayat. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Tinggal 1 lembar lagi. Karena rumah saya dekat musola, maka saya melakukan sholat rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi menjelang sampai di rumah, angin keluar, saya ambil wudhu lagi. Apakah boleh Pak Ustaz? Sholat sunat rawatib di rumah bagus. Nabi sholat sunat rawatib di rumah. Jarak rumah Nabi ke mimbar 25 meter. Ini mimbar jalanlah 22 meter.
Oh, 22 meter itu rumah Nabi. Kalau ada rumah bapak 22 meter dari mimbar, sholat lah. Atau dia dekat pakai sepeda motor atau naik sepeda atau jalan kaki cepat, sholat sunat rawatib. Abdul Somad sholat sunat rawatib kalau masjid dekat rumah, saya di rumah. Kadang-kadang saya di masjid. Menjelang sampai di rumah, rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi menjelang sampai di rumah angin keluar, saya ambil wudhu lagi. Ya boleh, rawatibnya di rumah, habis itu ambil wudhu lagi. Jangan menahan kentut. Ditahan kentut sampai biru muka menahan kentut. Jumpa sama kita pun, belain wajah bapak ini. Adalah Pak Ustaz. Saya bekerja sebagai manajer di perusahaan BUMN. Uang gaji, bonus dan lain-lain halal. Saya pergunakan untuk makan, sekolah anak-anak, buat rumah, investasi dan lain-lain bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sementara saya mendapatkan banyak uang juga dari kiri kanan. Setidak-tidaknya agak kelabuan lah Pak Ustaz. Kelabuan. Yang saya pakai untuk hal-hal yang konsumtif saja. Saya rencana sudah mau berangkat haji 2 tahun lagi. Sesuai porsi yang saya pergunakan jelas dari gaji dan bonus. Saya tanya, bagaimana hukum syariat agama dengan posisi saya di atas tadi? Apakah dibenarkan Pak Ustadz? Tetaplah bekerja di situ, ambillah yang halal-halal saja. Adapun yang abu-abu tadi, kalau bisa tak diambil, tak usah ambil. Tapi kalau atasan maksa, ambillah. Kalau tak kamu ambil, ini akan dikembalikan kemana? Ke negara, tak jelas itu, ini segala macam. Ambil saja. Tapi jangan bawa pulang ke rumah. Letakkan ke panti jompo, panti yatim, anak susah, fakir miskin, janda-janda tua. Janda muda jangan. Yang tua-tua. Silakan. Ini niatnya bukan niat sedekah. Ingat, niatnya bukan niat sedekah. Tak bisa bersedekah dengan uang haram, uang subhat. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Umat ini yang punya, ini umat ini, Pemprov ini yang punya, dikembalikan kepada umat. Hadhihi ummatum ummatakum, idhi ummatukum ummatan wahidah. Inilah ujian yang berat. Ujian menahan makan puasa banyak tahan. Ujian mendengar pengajian banyak, tapi ujian duit kanan kiri abu-abu tadi berat luar biasa. 100.000 Pak Ustaz, haram. 10 juta halam. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.